Jadi saya ulang ya, dia tidak pernah mengatakan Neng Imas itu tolol tingkat dewa dan cuma memikirkan selangkangan. Itu adalah kata-kata orang lain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsa Gantarang, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kali ini saya akan menyajikan bagaimana pandangan daripada seorang pegiat media sosial yang cukup populer, yakni Ade Armando, terkait dengan kasus yang menimpa Eko Kuntahdi yang juga seorang pegiat media sosial atas sebuah ciutannya yang diduga kemudian menghina atau melecehkan seorang ustazah dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, yakni Neng Imas, yang dalam perjalanannya kemudian menimbulkan kecaman dari berbagai pihak. Lalu Eko Kuntahdi pun melakukan upaya permintaan maaf, mendatangi Pondok Pesantren Kediri, dan dia pun diterima sebagai tamu dan permohonan maafnya pun itu diterima. Namun menurutnya Ade Armando bahwa Eko Kuntahdi itu tidak bermaksud melecehkan daripada Neng Imas itu sendiri. Dia tidak ada maksud untuk kemudian menghina, ya, karena pada prinsipnya bahwa Eko Kuntahdi katanya memang sering membuat pernyataan-pernyataan yang cukup unik, ya, yang cukup keras. Kita coba simak seperti apa pandangan daripada Ade Armando ini. Sahabat saya Eko Kuntahdi jadi sasaran tembakan bertubi-tubi. Gara-gara tweetnya ia dituduh macam-macam. Yang terberat, dia dituduh menghina Islam. Untuk itu ia didesak minta maaf pada umat Islam di seluruh dunia. Perlukah Eko melakukan itu? Menurut saya tidak. Eko mungkin memang salah, tapi kesalahannya jelas tidak ada hubungan dengan umat Islam. Kesalahan Eko adalah merepost sebuah tweet berisi video yang di dalamnya mengandung muatan yang melecehkan seorang kader NU terpandang yang adalah keturunan dari pasangan pendiri Pondok Pesantren Lirboyo yang terkemuka. Nama kader muda NU itu adalah Neng Imas Fatimatuz Zahra. Eko sendiri tidak menghina Neng Imas. Masalahnya, tweet yang ia repost memang mengandung pernyataan yang melecehkan. Saya jelaskan dulu duduk perkaranya. Tweet Eko menampilkan video Neng Imas sedang menjelaskan tafsir terhadap surat Al-Imran ayat 14. Harap dicatat, ini adalah soal tafsir. Neng merujuk pada tafsir Ibnu Katsir mengenai ayat tersebut. Memang buat mereka yang percaya pada kesetaraan gender, tafsir ini agak terasa mengherankan. Jadi menurut Neng, bidadari ada di surga buat pria. Dalam penjelasan dia, orientasi kenikmatan tertinggi pria adalah perempuan. Laki-laki akan menghalalkan segala cara untuk memperoleh perempuan. Karena itu hadiah bagi pria yang masuk surga adalah bidadari. Sedangkan kenikmatan tertinggi bagi perempuan bukanlah laki-laki, melainkan perhiasan. Karena itu katanya tidak ada bidadara. Itu memang sudah ditakdirkan demikian. Itulah ringkasan video dari Neng. Judul thumbnailnya sendiri adalah laki-laki di surga dapat bidadari, perempuan dapat apa? Tafsiran Neng Imas ini sebenarnya mendapat banyak komentar negatif. Banyak yang sekali yang kasar. Ada yang bilang Neng Imas ini adalah perempuan mupeng, cocok jadi budak ISIS, dan gangguan jiwa. Ada pula yang berkomentar dengan postingan berbunyi, tolol tingkat kadal, hidup kok cuma mimpi selangkangan. Nah, Eko bukan penulis komentar-komentar itu, tapi dia rupanya tertarik untuk mengomentari video Neng Imas itu. Hanya saja dia tidak punya video aslinya. Maka dia cuma merepost video yang sudah menyertakan komentar dari netizen lain. Gaya semacam ini memang lazim dilakukan netizen, termasuk saya. Saya juga bisa merepost materi yang di dalamnya sudah ada komentar orang. Jadi saya ulang ya,
Dia tidak pernah mengatakan Neng Imas itu tolol tingkat dewa dan cuma memikirkan selangkangan. Itu adalah kata-kata orang lain. Masalahnya dia dengan sembrono meripusnya. Sementara yang datang dari dirinya adalah sindiran-sindiran soal bidadari bukan perempuan dan Tupperware. Terus terang saya sih sendiri tidak terlalu paham dengan sindiran dia, terutama soal bidadari bukan perempuan. Kalau saya bertemu dia, pasti saya akan tanya, maksud dia apa ya? Kan Neng Imas sudah bilang di surga nanti ada bidadari bagi para pria. Lalu kenapa Eko bilang bidadari itu bukan perempuan? Namun setelah mengatakan itu harus saya akui, kecerdasan joke Eko itu memang tinggi. Sedemikian tinggi sehingga saya bisa saja tidak menangkapnya secara jelas. Dia sering menemukan ide-ide brilian untuk mengomentari pendapat orang dengan cara yang tak terpikirkan. Jadi saya yakin Eko sama sekali tidak menghina. Dia pengen bercanda aja dengan tafsiran Neng Imas. Eko yang saya kenal selama ini meyakini kesetaraan gender dan juga meyakini bahwa Islam pada dasarnya mendukung kesetaraan gender. Jadi ketika Neng Imas bicara soal surga, bidadari, pria, dan wanita seperti yang dia paparkan, pasti Eko terganggu. Karena itulah saya duga Eko merasa perlu mengomentari pandangan Neng Imas. Tidak ada sesuatu yang lebih serius. Apalagi kabarnya Eko tidak paham bahwa Neng Imas adalah tokoh muda NU. Karena itu saya yakin Eko tidak sedang menghina Neng Imas secara personal. Dia tidak ingin menghina NU, apalagi menghina Islam. Eko itu memang jahil. Track recordnya panjang. Eko misalnya menyindir video Tausiah Buya Yahya yang mengatakan umat Islam bisa masuk surga. Terus kata Eko, yang Muslim masuk surga, yang Kristen ke heaven, yang Yahudi ke Taman Eden, Hindu naik ke Swarga Loka, dan penganut Buddha ke alam bahagia. Kata Eko pada 5 Oktober 2021. Lantas pada pertengahan Mei 2022 yang lalu, Eko menyindir Abdul Somad yang dilarang masuk ke Singapura. Dengan nada jenaka, Eko bilang Abdul Somad untuk liburan saja ke Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Kalau ditolak liburan ke Singapura, kan bisa ke Dufan, naik ontang-anting atau ke Oramora, foto sama badut di sana atau ke Ragunan juga bisa, foto sama gajah, jangan lupa bawa kacang buat ngasih makan monyet, kata Eko. Agim pun pernah jadi sasaran sindiran pedas Eko. Pada medio Juni 2021, Eko juga pernah mengomentari hubungan Agim dan Teh Ninih yang harus berpisah. Ketika itu Agim mengatakan bahwa istrinya sudah turun mesin. Eko pun berkomentar pedas. Saat ibumu melahirkanmu cuma kau anggap sedang turun mesin, jangan salahkan orang jika mereka menganggap kau cuma oli bekas. Jadi Eko memang sering berkomentar jahil. Dan dia menjahili orang tidak dengan tujuan jahat. Saat ini Eko sudah minta maaf kepada Neng Imas, suaminya Gus Rifkil, keluarga besar pesantren Lirboyo, dan seluruh guru dan teman-teman NU. Dia mengaku kurang teliti saat men-share potongan video bermasalah itu. Neng Imas, suami, dan keluarga besar Lirboyo sudah memaafkan Eko. Mudah-mudahan perkara ini tidak perlu berlanjut lebih jauh. Pada akhirnya kita harus ingat sebuah ajaran Islam. Semua tindakan tergantung niatnya. Dan saya yakin Eko tidak berniat jahat. Dia ingin mencerahkan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Iya, bahwa kalau kita simak bahwa apa yang disampaikan oleh Ade Armando yang mengatakan bahwa Eko Kuntahdi tak bermaksud ya untuk kemudian menghina ya Neng Imas ya, ataupun tak bermaksud untuk kemudian melecehkan dan sebagainya, menghina umat Islam. Tetapi bagi saya bahwa apapun itu, Eko Kuntahdi jelas telah menghina dan melecehkan ya Neng Imas itu sendiri dengan membuat pernyataan yang cukup ya, atau memposting sebuah ya caption yang jelas-jelas kalimat itu sangat ya menghina dari Neng Imas itu sendiri. Dan Eko Kuntahdi sendiri sudah menyadari ya bahwa dia salah, lalu kemudian ke pondok pesantren melakukan permintaan maaf. Artinya bahwa dia menyadari bahwa dia salah, sehingga Eko Kuntahdi itu merasa bahwa
untuk sebuah kesalahan itu kan tidak ada syarat ya, ini yang salah ya harus minta maaf. Nah, lalu kemudian Ade Armando memberikan tafsiran bahwa itu tidak ada maksud menghina. Menurut saya ya tidak usah lagi diberikan narasi-narasi seperti itu, karena kedua belah pihak sendiri sudah berdamai, sudah saling memaafkan. Dan jelasnya bahwa ya tentu jika seandainya Eko Kuntadi tidak merasa salah, ya dia tidak akan melakukan permintaan maaf. Jadi Ade Armando sudah, ya jangan lagi membuat premin-premin atau narasi-narasi yang mencoba mencari sebuah logika pembenaran, ya pembelaan ya dari sebuah kesalahan, karena itu hanya akan membuat suasana yang sudah adem ini ya kemudian bisa menimbulkan lagi multi tafsir yang akan menimbulkan kegaduhan yang baru. Sudah bahwa yang bersangkutan sudah saling memaafkan, ya sudah berdamai, tidak ada masalah, ya bahwa apa yang dilakukan oleh Eko Kuntadi itu adalah sebuah kesalahan dan sudah minta maaf dan juga sudah dimaafkan. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.